Oke teman-teman, jadi di konten kata aja kali ini ada beberapa pertanyaan dari penonton ya. Ini ada pertanyaan dari @verachan2. Apa bedanya kak kalau target luar negeri sama Indonesia? Maksudnya beda pendapatan atau bagaimana? Jadi untuk target penonton, apakah itu penonton luar negeri atau Indonesia, itu pasti berbeda ya teman-teman. Pertama, itu jangkauannya berbeda. Kalau penonton luar negeri, itu kita bisa mendapatkan penonton yang berasal dari negara selain Indonesia. Bisa dari Amerika, negara Eropa, Afrika, atau negara-negara yang lain. Kemudian, yang kedua, pasti pendapatannya juga berbeda ya teman-teman. Jika nanti channel teman-teman sudah monetisasi dan mendapatkan penonton dari luar negeri, itu pendapatannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penonton Indonesia. Misalkan ya, di video short, jika teman-teman itu penontonnya berasal dari Indonesia, maka bayaran per 1000 views untuk video short teman-teman, itu untuk penonton Indonesia itu hanya dibayar 100-300 rupiah saja. Tapi jika penontonnya berasal dari luar negeri, terutama dari penonton Amerika Serikat, itu bayarannya bisa sampai 10 kali lipat teman-teman. Untuk per 1000 views, untuk penonton dari luar negeri, khususnya Amerika, itu video short teman-teman bisa mendapatkan bayaran 1000-4000 per 1000 views. Jadi penonton luar negeri ini untuk pendapatan memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan penonton Indonesia. Ini ada pertanyaan dari @bangnano5018. Kalau semua video short, apakah jam tayangnya nambah? Nah, untuk video short, jika teman-teman upload video short itu memang ada jam tayangnya ya. Tapi khusus untuk video short itu yang dihitung untuk syarat monetisasi bukan jam tayang teman-teman. Tapi yang dihitung untuk syarat monetisasi adalah view atau penayangan. Kalau teman-teman membuat video short, itu selain teman-teman mengumpulkan 1000 subscriber, teman-teman juga harus mengumpulkan 10 juta view short dalam waktu 3 bulan terakhir agar teman-teman bisa monetisasi dan mendapatkan uang di YouTube. Jadi untuk short itu yang dihitung bukan jam tayang ya, tapi view atau penayangan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Ini ada pertanyaan dari akun @switata12. Dimana cari musik bebas hak cipta bang? Nah ini nyambung sama pertanyaan sebelumnya tadi ya teman-teman, terkait musik bebas hak cipta yang digunakan di video kita. Kalau teman-teman menggunakan musik di video kita, baik itu video short ataupun video panjang, teman-teman harus menggunakan musik yang bebas hak cipta. Di mana kita bisa mendownloadnya? Nah, teman-teman mungkin yang pertama kali dilakukan adalah mencari lagu atau musik di kolom penelusuran YouTube ya. Mungkin teman-teman akan mencari musik atau lagu NCS non-copyright zone. Tapi ini belum menjamin akan bebas hak cipta teman-teman. Teman-teman bisa lakukan download di koleksi audio YouTube atau di YouTube Audio Library. Musik atau lagu yang disediakan oleh YouTube ya, yang pasti 100% aman atau bebas hak cipta. Teman-teman bisa download itu di YouTube Studio versi website. Teman-teman silahkan buka menggunakan aplikasi Google Chrome di handphonenya ya. Buka YouTube Studio, kemudian cari menu atau logo berupa nada atau simbol musik. Di situ judulnya adalah koleksi audio YouTube. Teman-teman bisa cari lagu atau musik di situ ya. Ada banyak genrenya, ada pop, ada rock, ada jazz, ataupun musik lainnya. Pasti nanti musik dari YouTube Audio Library atau koleksi audio YouTube itu pasti 100% bebas hak cipta dan aman untuk monetisasi. Pertanyaan selanjutnya ada dari akun @kenzusafwaan6868. Pertanyaannya, salam pemula, kenapa jam tayang dari YouTube saya dari 900 jam tayang sekarang turun jadi 600 jam? Kenapa? Nah, ini ada beberapa hal yang menyebabkan jam tayangnya turun ya teman-teman. Pertama, itu mungkin karena videonya ada yang dihapus atau di pribadi. Karena video yang dihapus atau yang di privat, itu jam tayangnya tidak akan dihitung
menjadi syarat monet, sehingga jam tayangnya akan hilang atau turun. Kemudian yang kedua, itu bisa terjadi karena jam tayangnya itu sudah lewat 12 bulan. Karena jam tayang dari video panjang yang dihitung untuk syarat monetisasi itu berlakunya selama 12 bulan yang terakhir. Nah, jika jam tayang tersebut sudah lewat 12 bulan, maka jam tayang tersebut tidak dihitung alias akan hilang atau turun. Kemudian bisa juga terjadi karena keliru pembacaan di analitik. Ketika teman-teman masuk di YouTube Studio, itu di halaman mukanya itu otomatis tersetting selama 28 hari yang terakhir ya. Kalau teman-teman membaca jam tayang itu turun, itu karena ya memang sudah lewat saja, padahal itu sebenarnya masih ada. Teman-teman bisa cek ya di data analitik, itu di jam tayangnya itu teman-teman coba setting jangan di 28 hari terakhir, tapi coba setting di semua atau di 365, nanti total jam tayang teman-teman akan terlihat semuanya. Kemudian ini juga bisa terjadi karena ada filter spam YouTube ya. Penonton yang terdeteksi sebagai spam oleh YouTube itu jam tayangnya tidak akan dihitung, sehingga jam tayangnya akan turun. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari @tomisaputra_f1h. Pertanyaannya, Kak mau tanya, konten remix bisa monet nggak Bang? Nah, mungkin remix yang dimaksud ini ada 3 kemungkinan ya. Ada fitur remix short, kemudian remix yang dimaksud mungkin reupload, atau mungkin remix itu berupa kumpulan video jadi satu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kalau kontennya itu berupa konten remix video short, ini merupakan fitur resmi dari YouTube ya, dimana kita bisa meremix video short orang lain menjadi video kita sendiri. Ini pasti bisa dimonetisasi ya. Kemudian jika yang dimaksud adalah konten reupload, nah ini teman-teman wajib hati-hati ya, karena konten reupload itu bisa berpotensi menjadi konten yang berulang. Jadi bisa menghambat monetisasi ya, bahkan bisa ditolak monetisasi. Jadi kalau teman-teman mengupload video reupload atau upload video orang lain, teman-teman harus melakukan editing ya. Jadi videonya harus berbeda dengan video aslinya, sehingga menjadi video teman-teman sendiri. Kalau teman-teman sudah melakukan editing, nanti kemungkinan bisa monetisasi. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau remix ini merupakan kumpulan dari beberapa video jadi satu video, itu biasanya sistem YouTube akan menganggap video ini sebagai konten yang berulang, jadi kemungkinan tidak bisa dimonetisasi. Jadi untuk fitur remix short itu yang paling aman.